Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Rania. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal protokol kesehatan saat sholat berjamaah di masjid. Berikut akan dibongkar beberapa syubhat tentang pemahaman dan tata cara pelaksanaan sholat wajib berjamaah di masjid, di mana fenomena global COVID-19 menggeser bahkan bisa mengubah pemahaman dan tata cara pelaksanaan sholat wajib berjamaah di masjid. Pertama, anjuran penutupan masjid dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Yang kita temui bahwa perkantoran dan pasar tidak ditutup dan masih beraktivitas. Berarti ini menganggap bahwa masjid sebagai tempat penyebaran COVID-19, tentu ini kurang tepat. Sedangkan merupakan bagian di dalam syariat dari Allah dan Rasul-Nya bagi laki-laki yang sehat, balik, berakal, tanpa uzur untuk melakukan sholat wajib berjamaah di masjid. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat. Kedua, menjaga jarak 1 meter. Mulai dibukanya aktivitas sholat berjamaah di masjid, namun dengan anjuran menjaga jarak misal 1 meter antar jamaah, ini tentu kurang tepat. Sedangkan merupakan bagian di dalam syariat dari Allah dan Rasul-Nya untuk lurus dan rapat dalam melakukan sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, luruskan saf, ratakan bahu-bahu kalian, tutupi celah, dan bersikap lunaklah terhadap saudara kalian. Ketiga, memakai masker dalam sholat. Himbauan untuk memakai masker di dalam masjid, khususnya ketika pelaksanaan sholat, tentu ini kurang tepat. Selain karena COVID-19 tidak menyebar melalui aerosol atau udara, juga didapati syariat dari Allah dan Rasul-Nya untuk tidak diam menutup mulut, tidak memakai cadar, atau tidak memakai penutup mulut dan semisalnya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda agar seseorang tidak menutup mulutnya ketika sholat. Perlu diketahui jelas bahwa peraturan pemerintah protokoler kesehatan di lingkup masjid ini hanyalah berupa anjuran atau himbauan, bukanlah berupa ketetapan perintah atau larangan. Perlu diketahui jelas, jika peraturan pemerintah, anjuran dan himbauan pemerintah menyelisih syariat Allah dan Rasul-Nya, maka peraturan pemerintah tidak wajib untuk diikuti. Inilah sebabnya jika sebuah permasalahan tidak ditanyakan kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Inilah sebabnya jika permasalahan umat diserahkan ke bukan ahlinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya atau tidak memiliki ilmunya, maka tunggulah kehancuran itu. Jika anjuran, himbauan, perintah dari pemerintah menyelisihi syariat dari Allah dan Rasul-Nya, maka wajib mengikuti syariat Allah dan Rasul-Nya di atas pemerintah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Jika dalam keadaan khusus, uzur, paksaan, tidak didapatinya pilihan lain, maka kita mengingkari kezalimannya, tidak melawan kepada pemerintah muslim, dan senantiasa bersabar. Sebagaimana dalam hadis Muslim, ingkari kezalimannya, namun dengarlah dan taatilah pemimpin, walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu, namun tetap dengarlah dan taatilah, bersabarlah. Tidak mengeluarkan diri, tidak melawan, tidak berdemo, tidak melakukan fitnah terhadap ketetapan dari pemerintah muslim yang sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, barang siapa keluar dari ketaatan penguasa dan memisahkan diri dari jamaah umat Islam yang dipimpin penguasa Islam, lalu dia mati, maka dia mati dengan keadaan kematian jahiliyah. Tetaplah dengan pemahaman salaf, yaitu sholat wajib berjamaah di masjid tetap melangkah ke masjid. Sholat dengan tata cara sesuai syariat yang benar dari Allah dan Rasul-Nya. Adapun jika terdapat ketidaksesuaian ketetapan pemerintah dan pelaksanaan prakteknya, maka mengingkarinya dalam hati, bersabar, tetap sholat wajib berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan pasti datang dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.